Pernah nggak kalian ngerasa gaji tiap bulan selalu habis nggak tahu kemana? Kita nggak beli barang mahal, kita juga nggak liburan jauh-jauh, kita juga nggak jajan yang aneh-aneh. Tapi saldo bank dan e-wallet tetap aja tipis. Dan anehnya kita nggak tahu kemana perginya uang kita itu. Mungkin penyebabnya bukan gaya hidup mewah, tapi gaya hidup digital. Lebih tepatnya macam-macam subscription murah yang diam-diam nyedot uang kita setiap bulan. Spotify, Netflix, Canva, Disney Plus, Google Drive, dan banyak lagi. Semuanya itu punya tagihan otomatis. Dan tanpa sadar kita hidup di dunia yang mana hampir semua hal butuh subscribe untuk bisa dipakai. Di video kali ini kita akan membahas lebih lanjut tentang sisi gelap subscription dan bagaimana cara menghadapinya. Yuk simak penjelasannya berikut ini. Zaman dulu kita beli kaset musik cuma sekali aja dan bisa didengar untuk selamanya. Sekarang kita bayar bulanan hanya untuk hak mendengar lagu. Dulu kita beli software cuma sekali. Sekarang setiap tahun atau bahkan bulan harus perpanjang lisensi. Bahkan hanya untuk sekedar nonton film, nulis dokumen, atau nyimpen file, semuanya langganan. Kedengarannya sih kecil. Cuma 49.000 di sini, 60.000 di sana. Tapi coba deh kumpulin. Dalam sebulan bisa aja jadi 500.000 atau bahkan lebih. Dan anehnya sebagian kita bahkan nggak tahu persis berapa total pengeluaran langganan yang udah kita beli. Karena semuanya terasa ringan. Semua dibayar otomatis dan semua terlihat sepele. Fenomena ini disebut dengan subscription fatigue. Kelelahan karena terlalu banyak bayar langganan. Kelelahan bukan cuma secara keuangan, tapi juga secara mental. Kita terbebani oleh begitu banyak langganan digital yang dulu kita pikir dapat mempermudah hidup kita. Tapi sekarang justru bikin kita stres, karena tagihan itu datang. Faktanya, banyak orang yang baru sadar udah berlangganan banyak platform setelah mereka melihat potongan rekening mereka sendiri. Ada yang lupa masih bayar aplikasi belajar, padahal dia udah nggak kuliah lagi. Ada yang nggak tahu kalau langganan streamingnya masih aktif, padahal udah berbulan-bulan nggak ditonton. Dan yang lebih lucu, ada juga yang berlangganan 3 platform film sekaligus. Netflix, Disney, Viu dalam satu waktu. Tapi waktu luangnya cuma 2 jam seminggu. Kapan waktu nontonnya ya kan? Lucu, tapi nyata. Dan alasan mereka nggak mau menghentikan langganan sederhana. Ah, sayang kalau dibatalin. Barangkali nanti kepakai lagi. Ayo, siapa yang kayak gitu? Disinilah jebakannya. Kita hidup dalam budaya langganan murah. Tapi dampaknya nggak murah sama sekali. Fenomena ini erat kaitannya dengan perilaku ekonomi manusia modern. Kita seringkali nggak sadar bahwa pengeluaran yang kecil, tapi kalau dikalikan waktu jadi besar banget. 25.000, kecil. Gampang lah. 75.000, masih aman lah. 110.000, oke. Tapi 10 pengeluaran kecil itu kalau dikumpulin, bisa sama kayak cicilan motor. Gede banget. Masalahnya, karena semua sistem pembayaran sekarang itu digital. Kita nggak lagi merasa kehilangan uang. Kita nggak lihat uang itu keluar dari dompet. Nggak dengar suara kertas uang itu. Kita juga nggak merasakan beratnya mengeluarkan uang tunai. Yang kita lihat hanya notifikasi. Terima kasih, pembayaran Anda berhasil. Gampang banget tuh di HP. Dan semakin nggak kerasa, semakin mudah kita membayar lagi dan lagi. Kondisi ekonomi sekarang pun tidak banyak membantu. Harga kebutuhan naik, daya beli turun, tapi biaya langganan digital terus meningkat. Sementara itu, gaji banyak orang stagnan. Hasilnya, kita hidup dalam paradoks. Ekonomi makin sulit, tapi pengeluaran digital makin tinggi. Fenomena ini mulai terasa dan terlihat jelas di banyak negara, termasuk Indonesia. Banyak keluarga kini mulai meninjau ulang pengeluaran mereka.
Ada yang memilih berhenti berlangganan sebagian platform. Ada yang berbagi dengan akun family. Ada juga yang beralih ke versi gratis. Di sisi lain, perusahaan digital mulai ketar-ketir karena jumlah pelanggan yang membatalkan langganan mereka ini meningkat tajam. Mereka menyebutnya dengan churn rate. Dan angka ini terus naik dari tahun ke tahun. Sebagai respon dari hal tersebut, banyak perusahaan kini menawarkan paket yang lebih menggiurkan. Paket bundling, diskon tahunan, atau sistem freemium. Nah ini nih, freemium. Ada yang udah pernah dengar belum? Sistem ini gratis tapi terbatas. Berbayar kalau ingin lebih. Nah, konsep freemium ini yang sekarang lagi banyak dipakai nih di macam-macam platform. Siapa yang diuntungkan? Ya jelas, kita. Kaum mendang-mending yang pencari gratisan. Bahkan ada tren baru yang mulai tumbuh. Pay as you go. Bayar hanya sesuai penggunaan. Kalau dipikir-pikir, ini menarik secara ekonomi. Kita sedang melihat tren pergeseran besar dari subscription ekonomi ke arah value-based ekonomi. Artinya, orang nggak mau lagi bayar untuk sekedar akses, tapi untuk manfaat nyata yang mereka rasakan. Kalau kita ingin keluar dari jebakan subscription ini, langkah pertama adalah sadar. Hey, wake up bro. Lakukan audit langganan. Coba tulis semua layanan yang kita bayar tiap bulan. Bahkan yang kecil sekalipun. Spotify, Netflix, Canva, Disney+, iCloud, ChatGPT, apalagi berbagai macam platform yang AI kayak gitulah. Ditulis. Terus jumlahkan semuanya dalam setahun. Coba, berapa totalnya? Kaget kan? Bisa besar begitu? Karena ternyata biaya kecil yang tidak terasa jadi ratusan ribu setiap bulan. Bahkan jutaan dalam setahun. Langkah kedua, tanya sama diri sendiri. Kita pakai nggak platform semua itu? Kalau tidak, batalkan. Gunakan versi yang gratis jika dirasa masih cukup. Cari alternatif platform lain yang serupa, yang lebih murah. Dan yang paling penting, matikan auto renewal. Biar kita punya kendali penuh kapan mau lanjut, kapan mau berhenti. Bayangkan kalau uang itu kita alihkan ke tabungan, investasi, atau dana darurat. Nilainya bisa sangat banyak. Fenomena ini sesungguhnya menunjukkan bahwa kita sedang belajar menjadi konsumen yang lebih rasional. Kita mulai sadar bahwa tidak semua kenyamanan harus dibayar selamanya. Kalau dulu punya banyak langganan dianggap keren, sekarang yang keren itu justru kalau kita punya kendali keuangan atas diri kita sendiri. Dalam dunia yang penuh godaan digital, mengendalikan pengeluaran adalah bentuk kebebasan baru. Bahkan, sebagian ekonom menyebut fenomena ini sebagai tanda kejenuhan digital. Fase ketika masyarakat mulai sadar bahwa mereka tidak butuh semua hal yang ditawarkan oleh dunia online. Kita tidak kekurangan hiburan, tapi kita kekurangan kesadaran akan batas. Kita tidak kehabisan pilihan, tapi kita kehabisan fokus. Dan perlahan banyak orang yang mulai hidup dengan jalan yang berbeda. Hidup dengan lebih sedikit, tapi lebih bernilai. Pada akhirnya, subscription fatigue bukan cuma soal dompet yang terkuras, tapi soal kesadaran tentang bagaimana kita hidup di dunia yang serba instan. Mungkin yang kita butuhkan bukan lebih banyak aplikasi, tapi lebih banyak kendali. Bukan lebih banyak langganan, tapi lebih banyak pertimbangan. Sebelum kalian klik tombol perpanjang langganan bulan ini, coba tanya sama diri sendiri, aku benar-benar butuh nggak? Jadi gimana menurut kalian? Apakah langganan yang udah kalian beli benar-benar kepake? Atau jadi beban keuangan aja? Kalau kalian suka konten ini, jangan lupa like, subscribe, and aktifkan lonceng notifikasi. Sampai jumpa.